Putri melanjutkan, "Lalu apa maksudmu?" Safira menggigit bibirnya dan berseru, "Putri, aku tidak berusaha menyurutkan semangatmu dalam mencari kakak David. Sejujurnya, kamu bahkan tidak punya foto kakak David yang terus kamu sebutkan setiap hari. Saat itu, kamu masih sangat muda. Mungkin ada kemungkinan dia tidak nyata." Putri sangat tertekan hingga dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Safira." Safira melanjutkan, "Lagi pula, jika kakakmu David benar-benar mencintaimu seperti yang kamu katakan, bagaimana dia tidak mengunjungimu sama sekali selama 10 tahun terakhir?" Putri menggigit bibirnya dan mengepalkan tangannya. Telapak tangannya sedikit berdarah, tapi dia bertindak seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun. Safira melanjutkan, "Mungkin dia sangat mencintaimu, tapi dia tidak repot-repot mengunjungimu selama ini. Menurutmu apa alasan dibaliknya?" "Putri, kakakmu David mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini." Petik 2 titik, "Tidak di dunia ini lagi?" Putri mengangkat alisnya dan memicingkan mata ke arah Safira. "Saudaraku David pasti punya alasan untuk tidak datang menemuiku. Dan aku yakin dia akan mengingatku." Putri sebenarnya sudah memikirkan asumsi Safira sebelumnya, tapi dia selalu membenarkan kakaknya David. Mungkin dia sibuk dengan hal lain selama bertahun-tahun, jadi dia tidak bisa mengunjunginya. Saat dia melihat betapa sedihnya penampilan Putri, Safira mengkhawatirkannya. Untuk sesaat, dia tidak memperhatikan kata-katanya dan hanya mengungkapkan semua pikirannya. Tampaknya semakin banyak Safira berbicara, Putri semakin sedih. Safira sangat menyesal. "Putri, aku tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan khawatir, aku akan menemanimu mencari kakakmu David." "Tidak apa-apa." Putri menepis tangan Safira dan berkata, "Terima kasih atas sikap baikmu 2 hari ini. Aku akan pindah ke hotel setelah ini." Selama bertahun-tahun, keyakinannya pada kakakku David dan harapannya bahwa David telah menunggunya membuatnya tetap teguh. Saudara David tidak dapat mengunjunginya karena berbagai alasan, dan bukan karena dia tidak ingin bertemu dengannya. Karena iman dan harapannya, dia melakukan perjalanan mencari saudara David dengan penuh harap. "Putri, jangan marah." Safira sangat kesal hingga hampir menangis. "Safira, aku tidak marah padamu." Putri tersenyum, "Tapi aku punya rencanaku sendiri. Aku tidak bisa mengganggu kalian sepanjang waktu." Putri, tidak peduli bagaimana Safira Baskara memanggilnya, itu tidak dapat mengubah tekad Putri untuk pindah dan tinggal di hotel sendirian. Alasan kenapa dia begitu bertekad bukan karena dia marah pada Safira, tapi karena dia membawa rahasia di lubuk hatinya. Itu adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Perkataan Safira tadi mengingatkannya pada rahasia itu. Selama bertahun-tahun, dia bertanya-tanya apakah David adalah karakter yang dia bayangkan dalam benaknya. Mungkin dia tidak ada sebelumnya. Ini karena dia memiliki pemikiran ini sebelumnya. Itulah mengapa dia sangat marah ketika Safira mengatakan itu, dan dia tidak dapat mengendalikan emosinya untuk sesaat. Beberapa tahun terakhir ini, ibunya selalu mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang telah belajar mengendalikan emosinya sejak kecil. Dia selalu bertindak jauh lebih dewasa melebihi usianya. Di rumah, kakek neneknya, orang tuanya, bibi kecil, dan paman agam, semuanya menyayanginya seolah-olah dia adalah harta karun. Mereka membiarkannya berubah-ubah, namun dia tidak berubah-ubah sama sekali. Sebaliknya, dia rasional dan bijaksana. Selama bertahun-tahun, dia begitu bijaksana dan bijaksana. Dia tidak pernah membutuhkan orang tuanya untuk mengkhawatirkannya, tapi kali ini dia mungkin mengecewakan mereka. Lagi pula, bukan perkataan Safira yang menyakitinya,
tapi kegagalannya berdamai dengan kakak David membuatnya ragu pada dirinya sendiri. Semakin Putri memikirkan masalah ini, semakin dia merasa kesal. Seolah-olah seseorang telah mencengkeram hatinya dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa hingga dia hampir tercekik. Saat ini, dia menyentuh kalung yang tergantung di lehernya. Kalung ini diberikan kepadanya oleh kakak David dan juga merupakan bukti paling kuat untuk membuktikan keberadaan kakak David. Selama saudara David masih ada, apa yang dapat menghentikannya menemukan saudara David? Lambat laun, Putri merasakan awan gelap di atas kepalanya telah menghilang dan langit kembali cerah. Semuanya masih sangat indah. Tidak masalah jika dia gagal sekali. Itu tidak bisa berhenti mencari saudara David. Ketika dia baru saja keluar dari gerbang timur Istana Utara, sebuah mobil dengan cepat melaju ke sisi Putri dan berhenti. Seorang pria berjas keluar dari kursi belakang mobil. Putri meliriknya, berbalik dan berlari ke arah lain. Dia tidak ingin berbicara dengannya. Pria itu dengan cepat menyusulnya. "Putri, kamu mau pergi kemana?" Putri menutup telinganya dan pura-pura tidak mendengar apapun. Dia tahu Kenzo yang mencarinya. Hanya keluarganya yang memanggilnya. Putri, seperti mereka biasa memanggilnya, putri kecil. Semua orang, termasuk teman-temannya, memanggilnya dengan nama aslinya, Putri, setelah dia dewasa. Dia berlari lebih cepat dan lebih jauh. "Putri, apakah kamu masih mengira kamu adalah anak berusia 3 tahun? Kamu boleh pergi sesukamu. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana keluarga kami akan mengkhawatirkanmu?" Suara Kenzo menggema dari belakang. Putri berhenti berlari, lalu dia berbalik dan memandangnya dengan provokatif. "Kenzo, ini urusanku, kamu tidak ada hubungannya dengan itu." Kenzo menegaskan, "Aku adikmu. Kamu adalah saudaraku, jadi kamu bisa mengontrol kebebasanku." Putri mendengus dan menambahkan, "Kenzo, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan selama ini." "Saya mengontrol kebebasanmu?" Kenzo mengangkat alisnya. "Selama bertahun-tahun, ayah mempercayakanku untuk menjagamu dan adik laki-laki kita. Menurutku, aku telah melakukan pekerjaan dengan baik sebagai adikmu. Kenzo, apa menurutmu selama kamu tetap bungkam, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui perbuatanmu?" Putri terkekeh, orang-orang pada akhirnya akan mengetahuinya. "Jika kamu tidak ingin orang lain mengetahui apa yang telah kamu lakukan, maka jangan lakukan itu." Kenzo mengangkat alisnya dan tampak sedikit tidak senang. "Putri, apa yang telah kulakukan? Berpura-pura saja, teruslah berpura-pura. Kamu bisa terus berpura-pura menjadi cucu yang baik di depan kakek nenek kita. Berpura-pura menjadi anak yang baik di depan orang tua kita." Putri menatapnya dengan dingin. "Kenzo, sudah kubilang, kamu bisa menyembunyikannya dari mereka semua, tapi kamu tidak bisa menipuku." Wajah Kenzo berubah muram. "Kembalilah bersamaku." Karena dia mengira dia adalah penjahat, dia akan membiarkannya begitu saja. Tidak ada gunanya menjelaskan pendiriannya dan membela diri kepada seseorang yang memang biasa terhadapnya. Putri melanjutkan, "Kenzo, kamu bisa menghapus jejak yang ditinggalkan saudara David di rumahnya di kota Jakarta. Kamu tidak akan pernah menghapus jejak yang tertinggal di hatiku." Kenzo mengulurkan tangan dan meraihnya. "Karen, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Putri melepaskan tangannya dan terus berkata, "Apapun yang telah kamu lakukan, aku tahu semuanya. Jadi simpanlah tindakanmu untuk keluarga kita. Jangan berpura-pura menjadi saudara yang baik di hadapanku. Aku akan merasa mual ketika aku melihatnya." Ya, selama bertahun-tahun, dia berselisih dengan Kenzo. Semakin dia memandangnya, semakin dia tidak menyukainya. Itu bukan karena kakaknya bermasalah, tapi dia terlalu sempurna sehingga sulit dipercaya. Namun,
Citra sempurnanya mungkin hanya akting untuk keluarga. Ketika dia berencana kembali ke kota Jakarta untuk menemukan satu-satunya foto dirinya bersama saudara laki-lakinya David, Kenzo kembali dulu dan menghancurkan foto itu. Bukti-bukti yang membuktikan bahwa saudara David memang ada dihancurkan oleh Kenzo tanpa ampun. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Kenzo mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku di sini untuk itu, membawamu pulang." Soal kejadian yang diungkit Putri, kalau tidak dibantah berarti dia bersalah. Akan kujelaskan pada keluarga. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak akan pergi sampai aku menemukan kakakku David, jadi jangan repot-repot mencariku. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.